Penampilan grup MSI Staipik Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat pucuk pimpinan umat Islam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Indonesia merupakan salah satu negara bagian Asia Tenggara yang terkenal dengan pundi kulturalismenya. Negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku dan agama. Namun keanekaragaman yang dimiliki Indonesia selalu bersiap dengan berbagai macam problematika. Lunturnya akhlak dan moral para pemuda, melemahnya sikap jujur dan amanah dalam sistem pemerintah, hingga konflik sosial yang terus melanda. Maka hadirin, pentingnya generasi muda dalam menata sebuah negara agar terbentuknya Indonesia yang sejahtera. Namun sayang seribu sayang hadirin, saat ini lebih banyak orang tua yang hanya mementingkan kepentingan lahiriah daripada kepentingan batiniah, lebih mengutamakan kepentingan duniawiah daripada ukhrawiah, sehingga yang lahir bukan generasi anak soleh, tapi generasi dengan gapleh, bukan yang rajin salat tapi ahli maksiat, bukan yang tekun ibadah tapi generasi yang bebas, bukan yang rajin mengaji tapi yang gemar korupsi. Na'udzubillah. Inilah sebagian kecil potret generasi bangsa kita hadirin, yang mentalnya terkikis oleh zaman yang tak beretika, rapuh keimanan, hilang pendirian, hilang haluan. Melihat kondisi ini, rakyat semakin resah dan gelisah. Untuk itu, peran pemuda dalam membangun persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia adalah judul Syarhil Quran yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Hadirin, dalam perspektif ilmu balagha, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam khobar yang artinya mengandung misi informasi ilahi, dengan artian bahwa manusia diciptakan dengan beraneka ragam. Meskipun demikian, semuanya memiliki harkat, martabat, dan derajat yang sama di sisi Allah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah juga menjelaskan bahwa lafaz lita'arafu, yakni perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk saling kenal mengenal di antara berbagai macam perbedaan. Maka dari sini dapat kita pahami bahwa ayat yang telah dibacakan tadi merupakan landasan etis neologis untuk membina keberagaman di negeri tercinta ini melalui kerukunan umat beragama, yakni dengan saling mengenal, saling menghargai, dan saling bertoleransi di antara kita. Namun yang terjadi justru sebaliknya, saling menghujat dan saling menghina. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah merilis data sejak tahun 2018 hingga sampai saat ini terjadinya 3.640 kasus SARA di media sosial. Belum lagi konflik bersenjata di Papua terus terjadi, antar oknum agama dan pemerintah saling caci maki. Bahkan baru-baru ini kumandang azan pun menjadi persoalan yang membuat sakit hati. Tentu kita tidak lupa dengan Timur Leste yang memisahkan diri, gerakan separatisme Aceh yang membuat ratusan korban berjatuhan tak ingin terulang kembali. Jika sudah seperti ini, tidak mustahil akan banyak di antara kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Masih ingatkah kita hadirin perjuangan para pahlawan bangsa dalam merebut kekuasaan Indonesia dari tangan para penjajah? Bercucuran air mata dan darah demi berkibarnya sang bendera. Maka inilah kalimat ikrar yang menjadi bukti dan semangat para pejuang dalam merebut kekuasaan Indonesia yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dengan demikian hadirin, marilah kita berbenah diri agar menjadi generasi yang luar biasa. Kita bukan saja dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, teknokrat-teknokrat brilian, politikus-politikus cerdas,
Tapi kita dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, mencetak orang-orang beriman, insan-insan yang beriman, dan individu-individu yang memiliki mental yang mulia. Sebagai motivasi para pemuda yang disampaikan Insinyur Soekarno yang berbunyi, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Wahai pemuda Indonesia, tegakkan persatuan di negara kita. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesiaku bersatu sepanjang masa. Wahai pemuda Indonesia, bersatu mewujudkan Indonesia sejahtera. Dengan demikian hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita untuk berbenah diri dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan melarang kita untuk bercerai-berai. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bermusuh-musuhan. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu
ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu dan menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, maka Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, Imam Ismail Haqqi Al-Barshawi dalam tafsirnya Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tafarruq atau berpecah belah ialah in kuntum a'da'a, apabila kamu berselisih. Sedangkan dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuyuti, bahwa menerangkan dalam tafsirnya perpecahan merupakan kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat kita simpulkan. Pertama, keberagaman ini merupakan rekayasa Sang Pencipta yang harus kita syukuri dan kita jaga. Kedua, demi kemajuan suatu bangsa, hendaknya kita para pemuda berperan penting dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Wahai pemuda Indonesia, bersatu untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.